dengan saya Aisyah Salsabila. Kali ini saya akan membawa kalian semua untuk mengintip bagaimana cara orang dalam membeli dan juga memilih pakaian. Seperti yang kita tahu bahwa pakaian itu bukan soal kebutuhan sehari-hari aja, tapi pakaian itu juga soal gaya hidup dan cara mengekspresikan diri. Nah, setiap orang itu juga punya gaya tersendiri dan selera sendiri juga, seperti bagaimana cara dia membeli pakaian secara offline atau online, gaya pakaian yang kasual atau juga yang formal, dan bahkan ada gaya yang ada bahan favoritnya sendiri yang membuat pemakai merasa nyaman. Nah, tanpa berlama-lama juga kita akan memulai wawancaranya ya. Halo Kak, permisi, perkenalkan saya Salsa. Boleh nggak kakak saya wawancara sebentar? Boleh. Jadi saya mau mewawancarai kakak mengenai seputaran kebiasaan dalam berpakaian gitu Kak. Boleh nggak? Boleh. Jadi ini kan ada beberapa pertanyaan. Kalau dari segi beli membeli nih ya, biasanya kakak lebih sering beli pakaian secara online atau offline Kak? Sebenarnya suka dua-duanya, tapi kalau misalnya dipilih saya lebih suka dari online. Alasan karena kakak beli online itu apa? Karena saya lebih suka aja scroll di HP daripada saya harus berkeliling dari toko ke toko gitu. Karena kalau misalnya itu bisa sampai rumah. Iya betul. Lalu kalau online itu biasanya di platform apa Kak? Kalau offline belanja di mana juga biasanya? Kalau online tuh biasa saya TikTok Shop ya, karena kayak lebih suka itu saya di TikTok Shop. Dan kalau misal offline ya pasar terdekat dari rumah aja sih. Ini bukan endorse TikTok ya guys. Kalau dalam setahun nih, kira-kira berapa kali kakak beli baju? Nggak nentu sih Kak, soalnya saya nggak kadang kok saya pengen mau beli ya udah saya beli, kalau saya nggak mau beli ya udah saya nggak bakal beli. Sesuai mood. Iya, sesuai mood belinya. Kalau soal model nih, kakak lebih suka gaya yang kasual, formal, atau mungkin sporty? Saya suka semua sih, lebih kayak saya mau kemana gitu, saya mau pakai model gitu. Lalu lebih suka yang bermotif atau kaos Kak? Suka dua-duanya lagi, soalnya kan kayak sesuai. Kadang saya pengen yang bermotif kayak sekarang gitu ya. Kadang saya juga pengen yang polos gitu. Saya suka dua-duanya. Semua bisa saya pakai. Apalagi kalau bermotif itu bagus-bagus motifnya ya. Iya. Kalau misalnya soal warna, ada warna favorit nggak untuk pakaian? Saya sebenarnya nggak ada warna favorit, cuman kalau misal boleh milih, saya lebih kayak suka yang kalau misal pakai satu warna ya udah satu warna semua itu. Senada terus ya? Iya. Biasanya kakak pilih bahan baju yang seperti apa? Misal katun, denim, satin, atau mungkin ada yang lainnya gitu? Kayak yang mana saya nyaman pakai itu yang saya pakai. Tapi kalau misal untuk denim saya lebih suka ke bawahan, karena kalau untuk yang atasan denim itu tuh kayak panas gerah, nggak cocok untuk dipakai seharian gitu kan. Ini selalu pakai denim ya? Iya, ini bawahnya denim. No endorse. Kalau ini ya, kakak pernah nggak belanja baju pre-loved atau bekas? Nggak pernah lagi. Soalnya saya seringnya pakai baju punya bekas kakak saya sih. Nah. Ngomong-ngomong nih Kak ya, ada nggak brand pakaian yang sering kakak beli atau favorit gitu? Misal dari brand lokal atau lebih ke brand internasional gitu Kak? Kalau saya lokal, saya suka brand lokal. Tapi kalau untuk misal baju harus brand ini brand lo enggak sih. Saya lebih ke lihat kok ada diskon saya beli, harga murah saya beli. Tapi kalau untuk sepatu saya sering pakai itu dari satu brand sih Kak, dan itu brand Indonesia. Indonesia Pride guys. Kalau misalnya dari segi kenyamanan, kakak pilih bahan apa nih? Lebih ke yang adem untuk dipakai seharian, karena kan saya bekerja kayak seharian penuh biasanya Kak. Jadi saya butuh bajunya tuh ya udah yang enak untuk saya pakai gitu, yang nggak bikin saya gerah, yang nggak bikin saya merasa terkekang untuk melakukan
kegiatan-kegiatan saya itu. Ini ya, ini kan sedang banyak viral juga tentang baju thrift atau pull off kan. Jadi ngomong-ngomong, kakak pernah nggak belanja baju pull off atau baju bekas gitu? Enggak sih kak, karena saya pribadi sih suka pakai baju bekas kakak saya. Sebagai adik pasti pernah ya. Adik memang gitu, jadi kalau untuk beli saya enggak, tapi kalau pakai baju punya kakak saya selalu gitu. Kalau misalnya waktu belanja baju itu kakak lebih memilih harganya yang gimana gitu, kayak harga bahan, model atau brand? Saya pertama tengok modelnya dulu, kok saya suka modelnya, bisa harganya cocok ya saya beli. Tapi kalau misal ada model tapi harganya sangat tidak sesuai dengan dompet saya bakal cari di toko yang lain dengan model yang hampir sama tapi dengan harga yang lebih masuk di kantong. Kalau misalnya nih ya, udah ketemu model yang sama dan waktu sampai itu model kenyamanannya itu kurang gitu, itu gimana kak? Yang pertama saya bakal komplain dulu ke tokonya kenapa sesuai dengan yang di deskripsi gitu kan ya. So, misal bisa dibakin ke saya bakal balikin, tapi kalau misal enggak ditanggapin sama tokonya saya bakal kasih rating jelek sih biasanya. Menurut tokonya juga gitu ya? Iya. Apalagi belanja online itu resikonya ya itu. Nih, terakhir nih, seberapa besar pengaruh media sosial atau influencer ke kakak dalam memilih baju? Enggak segitu besarnya sih, tapi kok dibilang enggak ada efek, enggak juga, tetap ada efek. Tapi saya lebih kayak kok saya mau berpakaian seperti itu yaudah saya pakaian, jadi saya enggak terstuck sama satu model atau satu orang yang saya ikutin, enggak. Saya lebih kayak kemana-mana aja yang penting cocok saya gitu. Nggak terlalu pemilih berarti ya? Menurut kakak nih, apa sih yang bikin pengalaman belanja itu menyenangkan? Sebenarnya yang bikin menyenangkannya itu ketika kita milih-milih, habis itu yang ketika kita membelinya, habis itu kita try kayak, gemas gitu. Itu seru sih, Iya. apalagi kita sebagai perempuan ya. Iya, banget. banyak udah baju yang kayak, gemas. Ini pertanyaan yang terakhir. Ada harapan nggak untuk brand-brand pakaian? Misalnya pengen lebih murah, lebih ramah lingkungan, atau lainnya gitu? Karena saya masih pelajar, tolong kalian kondisikan dengan dompet-dompet kami para pelajar ini dan lebih berinovasi aja gitu modelnya. Sesuai dan ramah dengan kantong pelajar lah intinya ya. Iya. Itu aja kak yang saya wawancarai. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktu yang banyak untuk wawancara ini. Terima kasih banyak ya kak. Sama. Semoga kak sehat selalu. Dadah. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Dari wawancara kita tadi itu dapat kita lihat bahwa narasumber lebih suka memilih pakaian yang beragam, seperti pakaian yang imut-imut juga ya. Dan juga narasumber tersebut lebih sering memilih pakaian secara online. Jadi kan tanpa membuang-buang tenaga, kita bisa berbelanja sepuasnya kita juga dan sesuai dengan selera. Dan baik lagi, ini video ini belanja secara online. Jadi resikonya pasti akan ada pakaian yang sampai tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, di luar ekspektasi istilahnya ya. Dan juga setiap orang itu pasti juga ada ekspresinya masing-masing soal pakaian. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing, lebih suka yang gaya yang bagaimana, yang formal, informal, kasual, atau lebih suka berbelanja online atau offline, dan banyak pilihan lainnya. Apalagi sebagai perempuan, kita ini banyak sekali pakaian dengan model yang beragam, jadi lebih banyak ekspresi yang akan keluar pada diri kita sendiri. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.